Tidak ada seorang pun yang ingin tertawan, terbelenggu, terikat. Semuanya ingin punya kemerdekaan, punya kemenangan. Dan biarlah kita mendengar tuntunan Tuhan melalui firman pada saat ini. Saudara membaca di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Di sana ada sebuah peristiwa tentang Paulus. Paulus ketika itu dia berada di sebuah kapal. Lalu mereka akan berlayar ke Roma. Dan Paulus ketika itu dirancang, direka-rekakan untuk mengalami sesuatu yang tidak baik. Dia dijadikan tersangka, dia dijadikan terdakwa, kemudian dia mau ditahan di Roma. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Manusia merancang yang buruk, tetapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan menyuruh ke Roma untuk memberitakan Injil anugerah. Dan ketika di tengah jalan, kapal itu dengan 276 orang di dalamnya kena angin timur laut. Ketika kena angin timur laut, mereka terkatung-katung berhari-hari di kapal itu. Lalu tidak melihat matahari selama berhari-hari. Mereka membuang muatan kapal. Mereka membuang barang bawaan mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan firman Tuhan menyebutkan mereka menurunkan jangkar. Dan mereka terkatung-katung di sana. Tetapi ada Paulus, orang pilihan Tuhan di kapal itu. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Paulus. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan kapal itu memang pecah. Tetapi tidak ada satupun yang celaka. 276 orang semuanya selamat sampai ke Roma. Apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara pada hari ini dari peristiwa itu? Yang pertama adalah manusia merencanakan, tetapi Tuhan yang menentukan. Mereka ketika itu merencanakan yang buruk kepada Paulus. Tetapi Tuhan yang menentukan untuk kebaikan. Kalau saudara membaca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat yang ke-12. Ketika siang hari tiba, beberapa orang Yahudi mengadakan persekongkolan dan bersumpah kepada diri sendiri dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Paulus ini dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, dan mau dipenjarakan. Tetapi Tuhan ternyata punya maksud lain. Membawa Paulus ke Roma. Jadi ketika saudara ditarget oleh musuh, manusia merencanakan, tetapi ingatlah Tuhan yang menetapkan. Apapun target manusia kepada saudara, mereka-rekakan yang jahat. Tuhan malah bisa mereka-rekakan untuk kebaikan kita semua. Yang percaya katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kebenaran yang kedua yang ingin saya sampaikan dari peristiwa itu adalah ketika mereka dalam perjalanan terombang-ambing angin badai, keselamatan jiwa mereka lebih penting daripada harta. Orang bijak, orang berhikmat akan pakai filosofi ini, keselamatan jiwa lebih penting dari harta. Dan ketika mereka ada di kapal, kapal itu kena badai, matahari nggak kelihatan. Mereka terkatung-katung di tengah laut. Mereka buang muatan. Barang-barang bawaan mereka dibuang supaya kapal enteng, ringan, dan tidak tenggelam. Demi keselamatan jiwa. Orang yang wise, keselamatan jiwamu itu lebih penting daripada harta. Jangan menukar keselamatanmu untuk mendapatkan harta. Ada yang menukar gara-gara bosnya adalah orang agama lain, dia tinggalkan Yesus untuk harta. Karena calon pasangannya adalah agama lain, dia tinggalkan Yesus untuk dapatkan calon yang punya harta itu. Saya beritahu kepada saudara, orang bijak tahu keselamatan lebih penting daripada harta. Bukan hanya itu saja, keselamatan orang lain itu perlu engkau mengorbankan uangmu untuk keselamatan orang lain. Di gereja ini ada charity,
Orang menabur untuk jiwa-jiwa orang lain. Memang baik kita membantu secara sosial. Tapi membantu sosial itu cuma sampai sebatas kubur. Tetapi yang terutama adalah membantu sosial, bantuan sosial, tapi keselamatan jiwa mereka juga harus kita perhatikan. Di luaran banyak bantuan sosial, tetapi nggak nyampe kepada keselamatan jiwa. Sampai kepada kubur saja. Setelah kubur ada kehidupan kekal, nggak dikenalkan kepada juru selamat. Tetapi saudara melalui charity yang kita lakukan, biarlah engkau membantu bantuan sosial, tetapi juga keselamatan jiwa mereka. Tahu bahwa hartanya tidak sepenting keselamatan orang lain, berani membantu. Orang yang wise itu berani melempar harta mereka untuk keselamatan jiwa sendiri. Dan berani melempar hartanya tidak kikir demi untuk orang lain diselamatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara bisa sehat semacam ini, itu luar biasa. Penyakit itu bermacam-macam, tetapi saudara bisa datang ke gereja sehat, tidak kurang apa-apa. Itu luar biasa saudara. Ketika engkau punya banyak harta sakit, ini loh gak ada gunanya. Yang terpenting itu kesehatan. Dan yang jauh lebih penting dari kesehatan adalah keselamatan. Kita di bumi ini cuma sementara. Setelah itu ke surga. Dan saudara sudah punya. Saudara ini warga surga. Sebab itu keselamatanmu jauh lebih penting daripada hartamu. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Katakan amin. Kebenaran ketiga yang saya ingin sampaikan dari peristiwa itu adalah saat mereka hendak pergi, itu kan ada anak Tuhan yang bernama Paulus. Paulus itu berkata, jangan pergi. Kisah pasal 27 ayat 21, setelah beberapa saat lamanya mereka tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, seandainya nasihatku dituruti untuk tidak berlayar dari Kreta, maka kita pasti terhindar dari kerusakan dan kerugian ini. Sudah diomong, jangan pergi. Tapi mereka tidak menurut. Dan mereka alami musibah. Ayat 22, namun sekarang dinasihati lagi. Aku menasihati kamu untuk tetap tegar. Karena tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan hancur. Kecuali kapal ini. Kadang-kadang kalau kita mendengar nasihat dari hamba Tuhan atau firman Tuhan, sepertinya kan gak mungkin toh. Tetapi peganglah firman Tuhan. Karena Tuhan pasti menggenapi janjinya. Sebab itu, kebenaran ketiga adalah tanpa tuntunan firman, ke depan pasti ada masalah. Kita mesti harus dengar firman. Tanpa tuntunan firman Tuhan, terombang-ambing akan rupa-rupa angin pengajaran dan masuk di dalam musibah. Seperti mereka tidak mendengar firman yang disampaikan Tuhan melalui Paulus. Akhirnya mereka alami musibah. Yang berikutnya, saudara-saudara, kebenaran yang keempat yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah karena Paulus seorang anak Tuhan, semua orang yang tidak percaya diberkati dan diselamatkan. Di kapal itu ada Paulus sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Maka di kapal itu 276 semua diselamatkan. Saya rindukan karena ada saudara sebagai suami, keluargamu diselamatkan. Karena ada saudara sebagai istri, semua anak-anakmu diselamatkan. Karena Paulus, semua orang-orang tidak percaya diselamatkan dan diberkati di dalam kapal itu. Ayat 44 berkata begini, sedangkan yang lain menyusul dengan berpegangan pada papan-papan atau pecahan kapal itu, sehingga semua orang selamat sampai ke darat. 276. Sebelumnya Tuhan berfirman, jangan berlayar, akan ada musibah. Mereka tetap berlayar. Kena musibah toh. Setelah musibah mereka dengar firman lagi. Sekarang janganlah takut. Percayalah, tidak ada satupun dari antaramu yang binasa, kecuali kapal ini. Dan ayat 44, betul janji Tuhan itu ditepati. Planningnya Tuhan, rencananya Tuhan,
tidak akan bisa digagalkan oleh apa dan siapapun juga. Planning Tuhan atas saudara itu adalah planning yang baik, terbaik. Katakan amin. Kala itu, tempat yang the best in the world adalah Roma. Dan semua orang kepingin ke sana. Dan Tuhan mengutus Paulus pergi ke sana. Tetapi kemudian manusia merancang yang lain. Manusia merancang membawa Paulus ke Roma untuk dipenjarakan. Saya beritahu kepada saudara, kelihatannya itu bukan kenyataannya. Saya beritahu kepada saudara, Paulus kelihatannya pergi ke Roma mau dipenjara, mau alami penderitaan, tapi kenyataannya bagi Tuhan Paulus ke Roma untuk memberitakan gospel of grace. Nah sekarang saudara, kelihatannya engkau tertawan, kelihatannya engkau alami keadaan buruk, tetapi Tuhan sedang membawa saudara ke tempat terbaik. Dengar saudara, karena saudara adalah anak yang dikasihi Bapa, karena ada Tuhan yang kelihatannya ini bukan kenyataannya. Kenyataannya adalah apa? Tuhan sedang melakukan mujizat dan menyatakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Ayat 17 dikatakan, selain sekoci dinaikkan, mereka memperkuat kapal itu dengan mengikatnya dengan tali agar tidak terdampar di Sirtis. Mereka menurunkan layar, membiarkan kapal mengikuti angin. Karena takut, layar diturunkan. Jangan menurunkan layar, jangan menurunkan jangkar sebelum sampai ke tujuan. Tetapi karena takut mereka menurunkan layar, menurunkan jangkar. Kadang masalah yang muncul membuat kita takut. Kita menurunkan layar dan terkatung-katung kekristenan kita. Tuhan mau bawa ke tempat yang terbaik, tetapi dia cuma terkatung-katung. Ibadahnya menurun karena masalah. Doanya menurun, pelayanannya menurun, kesetiaannya menurun. Kalau ada yang sudah kemarin-kemarin menurunkan semangat ibadahnya, semangat membaca Bible, semangat doa, tarik jangkar itu, naikkan jangkar itu. Naikkan jangkar itu. Naikkan integritasmu, naikkan komitmenmu melayani, naikkan semangat doa, semangat. Biarlah setelah ini tidak ada dari antara saudara yang stuck lagi. Tidak ada yang jangkar tetap diturunkan. Naikkan rantai jangkar yang sudah kau buang. Semangat ibadahmu, pelayananmu, integritasmu, doa pribadimu, semangat membaca Bible. Jangan lagi berkata, gak usah gereja-gerejaan. Kalau engkau tetap menurunkan jangkar, terkatung-katung, tidak akan sampai tujuan. Yang Tuhan kehendaki adalah, engkau tidak perlu takut. Karena tidak ada yang celaka, semuanya akan selamat sampai ke tujuan. Engkau seperti Paulus terikat dan semua dimerdekakan. Engkau dilepaskan dan engkau menang atas setiap masalah saudara. Katakan amin. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu.
saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah memujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan, memuji-Mu sebab Engkau baik, sebab Engkau setia, sebab Engkau mulia. Engkau layak Yesus dipuji, Engkau layak Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.